Bergabung grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan otentik, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergabung. Selamat datang kepada para penyayang lansia, pemerhati lanjut usia, Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta seminar virtual, dan tentunya peserta setia Practical Elderly DIY yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube dimanapun Anda berada. Perkenankan, saya Rahman Wisnu Aji yang akan menjadi MC pada seminar virtual malam hari ini. Para pemirsa berbahagia, berjumpa lagi bersama Practical Elderly DIY yang ke-94 bersama dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri pada acara seminar virtual dengan tema mengurangi kecemasan berhaji dan umroh, percakapan bahasa Arab. Bersama dengan Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Finasim SEMM. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta sekalian bahwa acara ini gratis dan terbuka untuk umum maupun tenaga medis. Pemirsa sekalian, saksikan selalu Practical Elderly DIY setiap Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga kita dapat menjadi lansia yang setaman, sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, dan manfaat. Mari kita simak berikutnya kepada Dr. Probo. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat para lansia yang saya hormati, penyayang lansia, pemerhati lansia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kali ini kita akan bahas satu topik yang sedang disandang dan akan disandang dan sering disandang pada jamaah haji dan umroh, baik lansia maupun non atau pra lansia. Apa itu? Kecemasan. Kecemasan. Kecemasan adalah problem yang sangat sering disandang oleh jamaah haji lansia dan pralansia yang akan berhaji atau umroh. Apalagi haji yang pertama kali. Apalagi sendirian. Wow, hampir pasti mengalami kecemasan pada jamaah haji ataupun umroh. Kami punya penelitian beberapa tahun yang lalu. Ternyata 30% lebih jamaah haji itu mengalami kecemasan. Kecemasan, kenapa cemas? Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, yang insya Allah saya akan paparkan secara sederhana dan singkat. Insya Allah nggak begitu lama ya. Nah, cemas itu disandang banyak orang. Padahal kita tahu
orang yang sehat itu ada cirinya 9 ya. Orang jiwa sehat itu ada 9 ciri. Kata ringkasan dari Profesor Dr. Dedang Hapari, SPKJ, konsultan. Ciri orang yang sehat jiwanya atau matang adalah 1, dapat menyelesaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk baginya. 2, memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah sendiri. 3, merasa puas memberi daripada menerima. Dan 4, relatif bebas dari rasa tegang atau stres, cemas, dan depresi. Ini yang kita kupas ya. 5, berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan. Yang 6, menerima kekecewaan untuk dipakai sebagai pelajaran di kemudian hari. 7, menjuruskan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Yang 8, mempunyai rasa kasih sayang besar. Dan yang 9, beragama, beriman, dan bertakwa. Nah, sahabat-sahabat saya sayangi, memang orang yang berhaji atau umroh itu cemas. Kenapa cemas? Baru pertama kali pergi ke luar negeri di negara yang tidak berbahasa Indonesia. Orang-orang saling tidak mengenal. Ya, kenal sih kalau satu Jawa rombongan kenal, tapi kalau begitu berjajar rombongan tetap bisa-bisa, ini siapa nih, dari mana ya, nggak tahu. Ya, dan apalagi naik pesawat juga cemas. Betul, saya nanti kencingnya gimana ya? Kalau mau berak gimana? Gak usah, belum pernah kencing. Nanti ceboknya gimana ya? Nah, kecemasan karena naik pesawat terbang. Kencing, berak. Cemas nanti saya, aduh, nggak bisa menahan kencing. Kalau pas tawaf gimana saya ya? Dan nanti kalau pas nunggu Jumatan, katanya nunggunya lama, jam 10 sampai jam 3 jam baru adzan Jumat. Wah, gimana nanti saya ya? Cemas karena takut nggak bisa menahan kencing. Karena nggak bisa kencingnya ditahan lama. Ada yang cemas, aduh nanti nggak bisa terbang, terus jatuh gimana ya? Nah, ternyata orang-orang yang cemas ini, ada cemas banyak ya, sendirian. Nanti kalau saya tersesat bagaimana, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, gimana saya ya? Nah, sahabat-sahabat para lansia, penyandang lansia di mana Anda berada, sejujurnya cemas itu atau stres itu bisa mengaruhi banyak organ tubuh kita loh. Bisa maju jalur di otak melalui saraf simpatis atau melalui jalur akses hipotalamus hipofisis. Dan ternyata akibat pacuan-pacuan ini akan menimbulkan peningkatan beberapa komponen dalam tubuh kita, namanya kortisol, glukagon, renin, vasopresin, dan ini akan berdampak panjang akibat kortisol yang meningkat akibat stres atau cemas dan semacamnya, akan menurunkan insulin, menyebabkan gula darah naik, hormonal suppression, menekan hormon tertentu, kemudian meningkatkan sitokain, inflamasi, proinflamasi, dan menurunkan sitokain anti-inflamasi. Jadi ini menimbulkan semacam peradangan, kemang-kemang, royok pegel ya. Juga akibat kortisol ini menyebabkan gula darah naik. Kemudian orang-orang yang kortisol meninggi akan meningkatkan namanya dislipidemi, kolesterol tinggi, triglycerida tinggi, menjadi aterogenik, menyebabkan pembuluh darah itu akan ada kekakuan dan penyempitan. Itu di kortisolnya. Tidak hanya itu, ternyata sitokain yang meningkat, yang proinflamasi, bisa menyebabkan perubahan-perubahan efek-efek kebiasaan dan meningkatkan peradangan, menurunkan sistem ketahanan tubuh. Akibat apa? Gampang kena penyakit. Akibat dislipidemia, akibat peningkatan gula darah, akibat kebiasaan akan berubah. Nah, itu dari jalur hipotalamus hipofisis, belum jalur di patuan saraf simpatis. Terjadi peningkatan saraf simpatis, tone simpatik naik, menyebabkan epinefrin ini meningkat, NOP juga meningkat, dan akibatnya kedua-duanya disebabkan peningkatan denyut jantung atau heart rate, sehingga denyut jantung meningkat, stroke meningkat. Nah, akibatnya apa? Udah, tensi meningkat, kadokopnya meningkat. Nah, kemudian selain itu, norepinefrin akan meningkatkan tekanan kekentalan darahnya, blood viscosity, akibatnya peningkatan penjenaran darah sehingga gampang kena penyakit.
Karena itulah orang cemas itu gampang kena stroke, sakit jantung koroner dan semacamnya. Nah, ternyata kalau cemasnya sebentar sih nggak apa-apa. Tapi panik ya, panik reaction nggak sampai 2 menit itu bisa lebih mengerikan ya. Tetapi ada juga orang yang kena stres yang lama menyebabkan apa? Ini oleh Profesor Asdi, oleh Dr. Mujadid, ahli penyakit dalam konsultan psikosomatik, Dr. Hamzah Syahri, sama ini, ahli psikosomatik ya, ahli Prof. Joko Mulyanto, Dr. Bino Jogahlan, Dr. Rudi Putranto, Dr. Ajat, Dr. Sabudin, Dr. Hanum Nasution, dan sebagainya, Pak Butin, Pak Sukatman, Prof. Rizal Jauzi, Pak Profesor Zubairi Zurban, ternyata orang yang stres berkepanjangan bisa menyebabkan hipertensi, luka pada lambung, penyebabkan disfungsi seksual, jadi impotensi, ejakulasi dini, atau kalau ada hubungan tuh vagina rasa nyeri, dispariuni, sulit tidur, alergi, gampang asma, gampang kena serangan jantung koroner, gangguan pembuluh darah di otak dan pembuluh darah tepi, nyeri kepala, kegembuan, sindrom iritasi usus, berarti gampang berak-berak ya, penyakit hipersensitif, ya gampang semacam alergi. Gampang alergi obat, makanan, sembelit, sindrom Crohn ya, ini berkaitan pada saluran cerna semuanya, penyakit kolagen, ya, aneka macam infeksi, gampang kena kanker, nyeri pinggang, fibromialgia, nyeri pada otot yang nggak tahu juntrungnya sampai berbulan-bulan ya, hipertiroid, kemudian diabetes mellitus dan akhirnya bulimia nefrosa. Jadi ini dan dampak dari segi keuangan juga berdampak besar. Cemas, kalau dibiarkan jadi sedih, kalau dibiarkan depresi, ya kebahagiaan bisa tergoyahkan ya. Dan ibaratnya juga bisa mengalami segi ekonomi. Datang ke dokter berkali-kali, biaya medik langsung, direct medical cost meningkat, ya. Biaya non medik langsung, direct non medical cost, seperti transportasi, penginapan, biaya untuk pasien dan keluarganya, pelayanan lain ini yang biar tidak langsung indirect cost seperti produktivitas pasien jadi hilang, apalagi yang akibat tadi namanya productivity loss, dan dia tidak terapa indirect cost seperti cemas, nyeri, sedih, berita lain. Inilah yang menyebabkan seseorang cemas itu dipermasalahkan. Itulah perlu solusinya gimana? Bagi jamaah haji, kalau sebabnya karena geser, ya dilatih, karena sebabnya prostat diatasi, karena infeksi, karena ketakutan, masalah tidak bisa berbahasa Arab, ya belajar ilmu bahasa Arab gitu ya. Kemudian karena virus, yuk kita pakai masker, pakai hand sanitizer. Kalau takut kesepian ngangkut ya bersama dengan orang. Tadi solusi ada. Apanya problem fokus coping ya. Jadi di solusinya kalau dia sendiri nggak mampu ya kerjasama. Kalau saya takut kena stroke waktu jemaah haji karena obatnya obat. Dan saya takut kena COVID ya pakai masker. Jadi pembuat masalah itu kita atasi problem focus coping atau menata hati, namanya emotional focus coping. Nah, dengan matan benteng batin ini dengan zikir, doa, mengaji, sedekah, silaturahim, LPD, maka akan menjadikan semakin bagus dan diyakinkan dengan kata-kata bilang, aku sehat, aku nggak apa-apa, aku kuat kok, aku nggak cemas kok, nggak apa-apa, aku bisa. Kata-kata diulang-ulang akan mengaruhi hampir seluruh komponen tubuh kita. Itu namanya repetitive magic power ya. Ini kata Pak Riki Nanjar ya. Atau dalam nama dari segi psikologi namanya autosugesti. Sahabat baca sayangi. Jadi itulah beberapa hal di latihan Pak Sadil ya, diajar dari Profesor Asdi yang sekarang bisa sudah dipakai untuk para pelaku ilmu psikosomatik S2 dan S3 ya. Dan sahabat baca sayangi. Jadi kalau kita kepingin tidak cemas, sebabnya apa? Atasi. Ya, kalau sebabnya tidak bisa belajar bahasa Arab, aduh, gimana nanti di sana bahasa Arabnya gimana? Ya, kursus bahasa Arab. Nah, ikuti nanti ya. Kita akan tayangkan bagi calon jemaah haji tayangan beberapa sesi bahasa Arab percakapan. Ini sahabat-sahabat saya, Mas Ustadz Fadza dan Ustadz Hanaf ya, yang sering membantu saya kalau kita sedang umroh haji di Mekah, Madinah. Nanti ikuti ya bagaimana dialog-dialog yang praktis dengan bahasa Arab yang di percakapan sehari-hari. Saya Arab pasaran ya. Arab pasaran bukan Arab untuk belajar bahasa Arab untuk belajar Quran, itu bukan. Ini bahasa Arab pasaran untuk percakapan sehari-hari. Bagaimana di bandara, bagaimana di hotel, bagaimana di masjid, dan bagaimana di pasar. Ikuti yang penting ini. Nanti setelah tayangan berbahasa Arab, percakapan bahasa Arab, bisa nggak ngomong lagi stres karena
cemas ya, akibat nggak bisa berbahasa, bisa bikin cemas, dan cemas bisa bikin banyak masalah ya. Karena itulah ikuti, dan setelah itu kita akan jawab pertanyaan sudah masuk. Dikembang Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dok, kami izin tayangkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bi matar Jeddah. Ahlan bika. Hal anta hujjaj Indonesia? Naam, ana hujjaj Indonesia. Masya Allah. Al-an jib paspor. Hadha paspor. Aywa. Al-an basmah. Basmah, faddal. خلاص. خلاص. الآن تصوير. صورة، نعم، فضل. ما شاء الله. خلاص. خلاص. هذا باسبور. نعم، شكرا. امشي من هنا. امشي من هنا؟ نعم. نعم، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. Assalamualaikum mudir. Waalaikumsalam. Ana ma syuftu syantah hagi ana. Wen syantah hagi ana? Min aina anta? Ana hujjaj min Indonesia. Wen syantah hagi ana? Bi ay ta'irah? At-ta'irah bi Saudi Airlines. Ay raqam? الرقم رحلة 1 2 3. اصبر شوية. نعم نعم. شوف أولا. وين شنطة؟ هذا شنطة حق أنت. إيه نعم صح، هذا حقي أنا. شكرا مدير. عفوا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. مدير، وين حمام؟ الحمام؟ نعم. من هنا قدام. نعم. بعدين يمين. بعدين يمين؟ نعم. هذا حمام؟ أيوة تمام. أما مصلى وين؟ مصلى؟ نعم. بعد حمام بجنبي مباشرة. بجنبي حمام مباشرة. نعم. نعم نعم، شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت شغل هنا؟ نعم أنا شغل هنا. وين موقف الباص؟ موقف الباص. نعم. قدام. يسار. هذا باب؟ نعم. أخرج من هنا. نعم. قدام يسار. نعم. هل بعيد من هنا؟ لا قريب. نعم شكرا، أنا مستعجل. عفوا. يلا سرعة سرعة. أنت بالمن؟ نعم. يمكن سوي مساعدة؟ وشو؟ يعني سل شنطة حقي أنا إلى غرفة. كم رقم غرفة؟ غرفة الرقم 250. أيوة تمام. بعد 10 دقيقة شنطة حق أنت في أمام غرفة. إن شاء الله، شكرا. عفوا. هنا استقبال؟ نعم. فيه شيء؟ هذا مفتاح خربان، أنا أبي مفتاح جديد. تعال. كم رقم غرفة؟ رقم غرفة 250. خلاص. نعم. الآن شغل. شكرا. عفوا. housekeeping. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تبغى شيء؟ نعم، أنا أبغى 4 موية في غرفة ما في موية.
هذا هو موية. نعم شكرا. تبغى شيء ثاني؟ نعم في حمام ما في منشفة، يمكن أنا أجيب منشفة؟ تفضل. نعم شفا. شكرا. تبغى ثاني؟ يمكن زيادة شاي وقهوة؟ تفضل. نعم شكرا. عفوا. مدير يمكن بعدين تنظيف غرفة؟ نعم إن شاء الله بعد 5 دقائق. نعم شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. في استقبال في واي فاي؟ في وفاي. كم باسورد واي فاي؟ شوف هنا في مكتوب صفوة هوتيل باسورد 1 2 3 4. هذا اسم واي فاي وباسورد واي فاي. نعم. نعم. الآن واي فاي شغل. الحمد لله. شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدير في غرفة مكيف خربان، يمكن يجي صيانة؟ أيوة. كم رقم الغرفة؟ 250. بس مكيف فقط؟ نعم مكيف، يعني ما في شغل وغرفة حار جدا. أيوة. بعدين يجي صيانة. نعم شكرا بسرعة لأن غرفة حار جدا. الآن. نعم شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الآن وقت الغداء، وين المطعم؟ المطعم اذهب إلى المسعد. نعم. اضبط R. نعم. ثم ستجد مطعم. نعم شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت حارس شغل هنا؟ نعم. أنا أبي روح إلى المسجد وأنا ما في معلوم طريق. أين الطريق إلى المسجد؟ اخرج من هذا الباب ثم يمين. نعم. على طول بعدين في مسجد الحرام. نعم شكرا. الآن أنا أروح إلى المسجد. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معليش أنا لم أتوضأ، وين الحمام؟ حمام قدام من هنا. نعم. بعدين يمين. نعم. في حمام ثالث للرجال. نعم نعم. قدام شوية يسار في حمام ثاني. أيوة نعم. للنساء. نعم شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا خلص من الطواف، الآن أبي سعي. وين المسعى؟ مسعى. شوف في نعم. لوحة نعم. مكتوب إلى المسعى. نعم. امشي من هنا. نعم. قدام شوية يمين في إشارة. نعم. إن شاء الله في مسعى في نفر كثير. نعم شكرا. عفوا. رجلي مريض، أنا أحتاج عربية. وين عربية؟ نعم. شوف هنا في عربية. نعم. kalau شيل أنت بعدين روح. نعم شكرا. يمكن أن أجيب واحد؟ تفضل. نعم شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا فقدت الجوال، وين مكتب المفقودات؟ مكتب المفقودات. نعم. امشي من هنا. نعم.
بعدين على طول يمين بعد الحمام. نعم. في موظف هنا؟ ما في موظف 24 ساعة. نعم نعم. شكرا. عفوا. عمرة خلاص؟ خلاص. ما شاء الله. يلا حلق تقصير. كم حلق؟ بس 10 ريال. 10 ريال؟ نعم. والتقصير كم؟ سواء سواء. سواء. ما في ناقص يمكن 7 ريال؟ لا آخر شيء 10 ريال. خلاص 8 ريال. لا 10 ريال. 10 ريال؟ نعم. آخر شيء؟ نعم. خلاص لا بس أنا أروح معك. يلا نمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تبغى سجادة؟ إيه نعم. هذا بكم؟ هذا بريال 50. ب50 ريال؟ 50 ريال. غالي. روبيا 200. 200 rupiah? 200 rupiah. 200 Jokowi. أيوة جوكوي. لا غالي. خلاص 20 ريال. لا آخر 20 ريال. ما في 20 ريال سجادة. في فائدة في 20 ريال. شوف هذا من تركيا. نعم. كم؟ خلاص 45. 45. نعم. آخر شيء 30. 35 خلاص. خلاص. الاثنين. نعم نعم. 35. نعم شكرا. عفوا. هذا. إن شاء الله كثير. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang kita akan mengenalkan pecahan uang real yang nanti Bapak Ibu akan gunakan ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yang pertama, 1 real, real wahid atau wahid real. Yang kedua, khamsah real atau 5 real. Yang ketiga, 10 real, 10 real. Yang keempat, 20 real. 20 real, 20 real. Yang kelima, ada 50 real, 50 real, 50 real. Yang keenam, ada 100 real, 100 real. Yang ketujuh, ada 200 real, 200 real. Dan yang terakhir, yang paling besar, ada 500 real. 500 real atau 500 real. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat-sahabat, para lansia, penyalansia, pemerhati lansia, udah bisa bahasa Arab ya. Bahasa Arab yang, wow, ini pelatihnya spesial. Mereka adalah mahasiswa dari Untas Qasim di Mekah, dekat Mekah dan Jeddah ya. Ya, jadi bahasanya cukup baik ya untuk kita pelajari ya. Oh ya, Mas Saman Wisnu, apakah ada pertanyaan masuk malam ini? Ya dok, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk dok. Kami Oke. izin tayangkan. Ya, oke. Berikut. Oh ya, dari calon jemaah haji Kota Yogyakarta, yang satu dari calon jemaah haji Sleman. Oh ini ya, ini masih malu menyatakan dirinya ya, jadi dirinya. Ya gini ya, saya seorang pria 49 tahun, insya Allah akan haji tahun ini, tapi saya cemas karena sering kencing. Saya khawatir jika saat tawaf nanti terasa ingin kencing, bagaimana cara mengatasinya? Wah, bagus nih. Ini pertanyaan yang selalu menggelayut pada tahun 2001 waktu saya dengan istri saya di Rohmi berhaji ya. Saya juga termasuk orang yang sering kencing. Tapi alhamdulillah atas kemudahan Allah, pokoknya gini, nomor 1 solusinya ya, mohon pada Allah sungguh-sungguh. Ya Allah, jadikanlah situasi di Mekah, Madinah atau dimanapun dalam kami prosesi haji, dalam perjalanan di tanah suci kembali lagi dan seterusnya ya Allah, jadikan saya selalu nyaman dalam apapun. Tidak ada gangguan yang membuat saya tidak nikmat dalam ibadah haji ya Allah.
Saya bisa jadikan jadi baik, normal. Makanan di lidah saya Allah jadikannya 2 rasa. Yaitu enak dan enak banget. Keturutan nih sampai sekarang sejak 2001 satu makan hanya ada 2 rasa, enak dan enak banget. Kerupuk pun enak, nasi dengan kerupuk aja dah enak ya. Itu akibat doa yang luar biasa, hasil doa 2001 sampai sekarang ini. Nasi dengan sambal bawang, enak banget. Nah ini ya nomor 1. Langkah pertama ya, sahabat dari calon jemaah haji Kota Jogja ya. Yang kedua, kalau sering kencing diakibatkan karena prostat membesar, solusinya adalah cek prostatnya dan diberi obat supaya prostatnya itu mengecil, atau setidak-tidaknya saluran kencing namanya uretra di daerah prostat namanya uretra prostatika itu sedikit melebar sehingga kemudian kencingnya cuma tuntas, kemudian nanti bisa kencing wajar dan normal seperti orang lainnya. Nah, obat-obat yang melebarkan saluran kencing di daerah prostat namanya alpha blocker. Ada yang selektif dan ada yang tidak selektif. Yang selektif misalnya Harnal ya, yang tidak selektif namanya Hydros, Hydrin, Cardura. Semua obat-obat ini sangat bagus membantu yang sering kencing akibat prostat. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya tahu bahwa saya kencing yang sering akibat prostat? Pertama, kalau kencing saya nggak tuntas. Yang kedua, kalau mau rasa kencing kita udah buka listriting, udah dikawerkan, nggak keluar-keluar, nunggu lama baru keluar. 3, nanti pas tengah kencing berhenti sendiri, kemudian kita kencing, keluar lagi. Kemudian kita selesai, kemudian mau kita belum puas ya, ini berhenti kita kencing lagi, keluar lagi. Nah, kemudian kadang-kadang saat mau rasa ada bersih, tapi keluar lagi. Nah, solusinya adalah tadi minum obat alpha blocker. Yang kedua, ambil sabun, ya sabun, kemudian kemudian penisnya dibasahi dengan sabun tadi yang udah tadi, giniin terus ya, giniin. Set. Nanti akan tergelitik yang luar biasa, kemudian akan keluar kencing, sisa kencingnya ada dalam pandu kencing. Bisa 50 cc, dia 7 cc sampai bersih. Digelitik lagi dengan air sabun tadi. Udah habis, ya sudah. Selesai. Nah, gampang bukan solusinya? Yang ketiga, kalau orang yang kencing manis sebab gulanya naik, maka kuncinya adalah turunkan kadar gula supaya mendekati normal. Yang berikutnya keempat, kalau sebabnya infeksi, maka harus diobati dengan antibiotik. Yang keenam, kalau sebabnya ada kristal pada saluran kencing, obati kristal pergi. Dengan apa? Yang tradisional dengan daun kumis kencing dan tempuyung. Nanti insya Allah kristalnya bisa keluar dan kencingnya keluar sekaligus. Daun kumis kencing dan tempuyung ternyata bisa menurunkan kadar asam urat dalam darah. Itu keuntungannya. Berikutnya lagi, kalau seorang minum teh atau kopi atau manis, maka menyebabkan sering kencing. Karena itulah kalau kita kepingin beribadah haji atau misalnya kita shawab atau akan menunggu sholat Jumatan, jangan minum kopi atau manis. Nanti akan produksi kencingnya akan lebih banyak. Itu sahabat-sahabat saja, memang ada obat-obat lain yang bisa menyebabkan sering kencing, yaitu obat seperti amlodipin, semua obat pelancar penurun tekanan darah akan menyebabkan kencingnya agak sedikit meningkat. Karena apa? Obat-obat ini bersifat melebarkan jalan darah, namanya vasodilator. Dan ada yang amlodipin, kalsium antagonis yang long acting, ada juga yang angiotensin converting enzyme inhibitor atau kelompok yang lainnya. Jadi hampir semua obat-obat berpotensi melebarkan saluran pembuluh darah, akibatnya termasuk pembuluh darah yang ke ginjal namanya arterionalis, dan produksi kencing akan bertambah. Demikian sahabat yang akan haji dari Kota Yogyakarta, kalau mau tawaf bersihkan dulu, bukan bersihkan ya, bersihkan untuk kencing, dirangsang tadi dibersihkan dengan air sabun. Mudah bukan? Semoga sukses. Oh ya, jangan lupa doakan kami semua. Oh ya, tapi saya juga akan berhaji juga nih. Moga-moga kita semua hajinya SMS. Selamat sehat, maaf senang. Demikian Mas Wisnu. Oh yang kedua ya Mas Wisnu ya. Iya dok, yang kedua dok. Dari Sleman ya. Oh ya, ini seorang jemaah haji mengatakan kaki saya, 2 lutut bagian kanan kiri sakit jika berubah posisi dari berdiri ke duduk dan sebaliknya. Jadi dari duduk ke berdiri juga nyeri. Saya gemuk, berat badan saya 98 kilo, di badan saya 51. Oh memang gemuk banget ya ini ya. Saya harus bagaimana agar tidak terganggu saat tawaf dan sa'i. Saya nggak mau disuntik, ngeri. Oh ya, sahabat dari jemaah haji, calon haji dari Sleman ya. Derita ini juga derita tidak yang haji juga ya. Semua orang yang gemuk gampang mengalami namanya osteoartritis, penggeripisan ya pada tulang muda, pada persendian lutut terutamanya di permukaan sendi
dari tulang femur, tulang paha dengan tulang tibia ya, tulang lutut bawah, kaki bawah, tupai bawah. Dan itu ada, setiap sendi itu ada penggantinya, ada kartilagonya itu gripis ya. Ada cairan sendi, ada tulang mudanya, ini bisa sebagai bantalan seperti apa ya, seperti Schwabecker ya. Nah, ini akibat berlebihan berat badan, ini gepeng dan bisa rusak. Apalagi orang minum ya, ini tambahnya dia akan rusak. Nah, akibat rusak ini lapisan tulang mudanya hilang, timbul tintulan-tintulan pada bagian tulang yang ujung tulang ini timbul seperti kalau di fotosen pengapuran, dan ini menyebabkan kalau terlalu lama dibiarkan bisa mati sendirinya seperti kontraktur ya, seperti kontraktur macet sendirinya itu. Nah, solusinya adalah segera berat badan turunkan. Kalau enggak sementara proses berat badan turun itu bukan waktu pendek, maka minumlah anti nyeri. Anti nyeri yang aman direkomendasikan adalah paracetamol 2 tablet langsung, 2 tablet. Nanti kalau sakit lagi 6 jam kemudian boleh 2 tablet lagi. Nanti 6 jam sakit lagi boleh 2 tablet lagi. Bisa sampai maksimal berapa? 4 gram alias 8 tablet. Nah, kalau tidak sakit lagi stop saja ya. Kemudian kalau memang pas agak penting dimakan saja. Yang kedua diberikan apa ya, verban dari bahan seperti kasa yang lentur, namanya apa ya, tensokrap ya. Dan ini jadi semacam perban tetapi yang ada elastik bandnya ya. Jadi mengikat. Nah, itu kencang, itu seperti di sestageni persinan itu tadi, sehingga nanti rasa nyerinya akan sedikit berkurang. Dipakai untuk jalan jauh tadi nggak begitu sakit. Yang ketiga, boleh juga pakai deker ya. Deker dimasukkan dari bawah, dinaikkan sampai daerah itu tadi, akan menyekram dan sedikit berkurang nyerinya. Kalau memang sangat mengganggu sekali, coba pakai counterforce, suatu seperti yang logam ada sendinya dan dipasang. Dan kalau memang sebabnya karena minyak sendi kurang, sebenarnya disuntik ya. Tapi kalau ngeri ya sudah. Terus solusinya apa ya? Minumlah, makanlah kolang-kaling ya. Kolang-kaling ada penelitian, ada 4 jurnal yang menyatakan publikasinya, ternyata kolang-kaling itu mengandung galaktomanan yang bisa memperbaiki nyeri sendi pada area lutut dan yang lainnya. Tetapi efek ini akan terasa setelah 2-3 bulan kemudian. Sementara efek obat ini masih lama. Obat dari kolang-kaling jika kunir ya sama ya. Kunir kuning atau kunir putih juga efeknya sekitar 2-3 bulan akan sedikit baik dalam ukuran yang cukup. Apakah kayak kapsul bisa 2 nanti akan bisa sedikit membaik. Dan nyerinya sementara apakah paracetamol. Saya doakan semoga lekas baik Bapak dari Sleman, dan usahakan ya, sekali lagi usahakan badan turunkan dengan cara mengurangi apa? Santan, goreng, garam, manis, mentega, tepung, dan perbanyak sayur buah, sayur besar-besar. Demikian sahabat-sahabat para lansia di mana berada, semoga jamaah haji Indonesia semuanya mabrur, selamat sehat, mabrur, senang. SMS dan doakan pula saya tanggal 10 Juni akan berangkat ke Tanah Suci membawa jamaah haji 322 dari Hasungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih. Bergemi grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti.
bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami